Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat menyadari bahwa timnya perlu meningkatkan kemampuan usai dikalahkan Al-Ittihad di laga uji coba pramusim. Nerazzurri sebelumnya telah mengalahkan tim-tim seperti Lugano, Pergolettese dan Las Palmas, serta bermain imbang melawan Pisa. Namun pasukan Simone Inzaghi harus mengalami kekalahan pertama dalam pramusim setelah ditundukkan Al-Ittihad dengan skor 2-0 yang digelar pada malam tadi. Inzaghi pun bereaksi terhadap hasil tersebut usai pertandingan. Kami mengawali dengan baik dan menciptakan banyak peluang, ujar sang pelatih seperti dilansir FC Inter 1908. Kami seharusnya bisa bermain lebih baik setelah kebobolan pertama. Namun ruang antar lini mulai terlihat sehingga kami kehilangan kejelasan dan khususnya tidak meningkatkan kecepatan. Kami perlu meningkatkan kemampuan dan kami sudah memahami di mana kami harus melakukannya. Hasil ini tidak mengejutkan saya karena semua pertandingan persahabatan merupakan tahap menjelang laga pembuka Serie A menghadapi Genoa pada 17 Agustus. Persiapan musim ini memang lebih sulit mengingat semua kedatangan yang terburu-buru tetapi seluruh pemain memiliki sikap yang baik, tutup allenatore asal Italia tersebut. Sementara di sisi lain, FC Inter 1908 melaporkan bahwa Stefan de Vrij mengalami cedera dalam pertandingan malam tadi setelah diturunkan pada babak kedua. Pemain asal Belanda itu akan menjalani pemeriksaan medis dalam 1 atau 2 hari ke depan untuk mengetahui tingkat keseriusan cedera tersebut. Inter selanjutnya akan menghadapi Chelsea dalam laga uji coba terakhir di pramusim pada tanggal 11 Agustus mendatang. Inter Milan telah resmi melepas gelandang muda Valentin Carboni ke Marseille dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Nerazzurri mengumumkan transfer pemain berusia 19 tahun tersebut melalui laman resmi klub pada Rabu sore. Inter akan memiliki opsi pembelian kembali jika Marseille memutuskan untuk mempermanenkan sang gelandang di akhir musim depan. Klub Ligue 1 Prancis itu telah berupaya keras dalam beberapa pekan terakhir untuk mengontrak Carboni yang menjadi prioritas bagi pelatih baru mereka Roberto De Zerbi. Mantan allenatore Sassuolo tersebut telah mengambil alih kursi kepelatihan Marseille pada musim panas ini, dan ia menilai Carboni sebagai pemain yang tepat untuk proyek barunya. Laporan dari sejumlah media di Italia mengklaim bahwa Marseille membayar biaya pinjaman kepada Inter sekitar 1 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta euro. Namun Inter tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan pemain berusia 19 tahun tersebut. Dan jika Marseille pada akhirnya mempermanenkan sang gelandang di akhir musim depan, maka Inter pun dapat mengontraknya kembali di masa mendatang. Inter Milan telah menyalakan kembali minat mereka pada striker RB Salzburg Karim Konate di musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri masih mempertimbangkan untuk mendatangkan satu striker lagi di sisa jendela transfer. Inter sejatinya sudah memiliki 4 striker senior dalam skuad mereka, tetapi ada anggapan bahwa itu mungkin belum cukup dalam hal kedalaman di lini serang. Faktanya, baik Arnautovic maupun Taremi saat ini sedang mengalami cedera sehingga Nerazzurri bisa saja mendatangkan striker baru sebelum berakhirnya jendela transfer. Gazzetta mencatat bahwa Inter sudah pernah membidik Konate pada musim panas sebelumnya, dan kini mereka pun kembali mengincar pemain berusia 20 tahun tersebut. Nerazzurri tentunya sudah sangat mengenal Konate yang pernah mencetak 2 gol ke gawang Inter dalam pertandingan persahabatan pramusim tahun lalu. Oleh karena itu, Konate tetap menjadi alternatif yang memungkinkan bagi Inter sebagai opsi di lini serang meskipun sang pemain dibanderol dengan harga sekitar 25 juta euro. Jika Inter dapat menghasilkan sejumlah dana dari penjualan pemain selama beberapa minggu ke depan, maka mereka mungkin siap memboyong Konate ke San Siro. Pemilik Inter Oaktree Capital dikabarkan ingin berinvestasi pada pemain muda sehingga mereka kemungkinan bersedia mengeluarkan biaya untuk merekrut sang striker. Mantan striker Manchester United, Anthony Martial telah ditawarkan ke Inter dan Juventus dengan status bebas transfer di musim panas ini. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Martial saat ini tersedia secara gratis setelah kontraknya dengan MU berakhir pada bulan Juni lalu. Pemain Prancis itu dikabarkan sedang mencari klub baru dan perwakilannya tengah menjajaki kemungkinan kepindahan ke Serie A. Laporan mencatat, agen Martial telah menghubungi Inter dan Juventus dengan menegaskan bahwa sang striker akan bersedia bergabung dengan salah satu raksasa Italia tersebut. Dalam kasus Inter, ada perasaan bahwa Nerazzurri masih dapat merekrut satu striker lagi sebelum berakhirnya jendela transfer. Nerazzurri saat ini memiliki 4 striker senior dalam skuadnya yakni Lautaro Martinez, Marcus Thuram,
Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic. Sementara itu, Joaquin Correa saat ini memang masih berada di San Siro. Akan tetapi Nerazzurri diperkirakan akan melepas pemain Argentina tersebut, bahkan kemungkinan melakukan pemutusan kontrak. Sedangkan di sisi lain, Juventus masih dalam proses membangun serangan mereka untuk pelatih baru Thiago Motta. Namun dan bagaimanapun, tuntutan gaji Martial saat ini adalah 5 juta bersih per musim sehingga Inter dan Juventus menganggap itu terlalu berlebihan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah kembali lebih cepat dari yang dijadwalkan untuk memulai pramusim menjelang bergulirnya kompetisi Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa El Toro saat ini dituntut untuk mempersiapkan diri dikarenakan cederanya Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic. Hal tersebut tentunya membuat pelatih Simone Inzaghi tidak memiliki banyak alternatif di lini serang mereka. Selain itu, berdasarkan data yang ada, maka Nerazzurri akan terus mengandalkan Lautaro sejak awal musim depan, mengingat sang kapten sudah terbiasa memulai kampanye dengan sangat baik sejak bergabung dengan Inter. Laporan mencatat, Lautaro memiliki 2 misi menjelang musim baru. Yang pertama adalah berupaya untuk berada dalam kondisi fisik terbaiknya ketika menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Kemudian misi kedua adalah tampil menentukan agar bisa tancap gas untuk mencetak gol sejak awal kompetisi musim depan. Seperti diketahui, Lautaro memulai musim lalu dengan mencetak 5 gol dalam 3 laga pertama, dan mencetak 3 gol dalam 3 laga pertama pada musim 2022, serta mencetak 2 gol dalam 3 laga pertama di musim 2021. Di samping itu, sang kapten juga memiliki statistik luar biasa selama berseragam Inter, yakni selalu mencetak gol lebih banyak dibandingkan dengan musim sebelumnya. Bek asal Spanyol, Jarek Gaciorowski kemungkinan tidak akan meninggalkan Valencia dalam waktu dekat setelah pernyataannya baru-baru ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter sedang mempertimbangkan pilihan mereka sejauh menyangkut perekrutan pemain untuk lini pertahanan. Nerazzurri sebelumnya hampir menuntaskan perekrutan Juan Cabal, tetapi Juventus menggagalkan kesepakatan tersebut. Pemain-pemain seperti Robert Renan dari Zenit Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal dan Mauro Perkovic dari Dinamo Zagreb juga dilaporkan masuk dalam target Inter. Kemudian dalam beberapa pekan terakhir Nerazzurri dikabarkan lebih memprioritaskan untuk mendatangkan bek muda Valencia, Jarek Gaciorowski yang masih berusia 19 tahun. Inter menilai pemain asal Spanyol itu sudah siap untuk melangkah maju setelah menjadi bagian penting dari tim utama Valencia di musim lalu. Laporan mencatat, Nerazzurri saat ini sedang mempertimbangkan ide untuk memboyong Gaciorowski sebagai pelapis Alessandro Bastoni. Pemain berusia 19 tahun itu tentunya berada dalam rentang usia yang diinginkan Oaktree Capital yang ingin membangun proyek klub dengan berinvestasi pada pemain muda. Meski demikian, laporan mengungkapkan bahwa Gaciorowski tidak terburu-buru meninggalkan Valencia di musim panas ini. Sang pemain telah membuat pernyataan kemarin bahwa ia melihat Valencia sebagai klub yang tepat baginya saat ini untuk bisa terus berkembang. Maka dari itu, Inter kemungkinan akan kesulitan dalam mendatangkan sang pemain di sisa jendela transfer. Striker Inter Milan, Joaquin Correa telah menolak tawaran transfer dari Estudiantes dikarenakan ia ingin tetap berada di Liga Papan atas Eropa. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Correa saat ini sudah kembali ke Inter setelah tampil mengecewakan saat dipinjamkan ke Marseille musim lalu. Kontrak pemain Argentina itu akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025, sehingga tidak ada prospek baginya untuk dipinjamkan lagi. Dengan demikian, Inter harus menjualnya secara permanen di sisa jendela transfer musim panas ini. Correa sejatinya memiliki banyak peminat untuk mendapatkan tanda tangannya seperti River Plate, Fenerbahce, Galatasaray serta sejumlah klub dari Arab Saudi. Selain itu, rumor baru-baru ini juga menghubungkan sang striker dengan Monza, Real Betis dan AEK Athena. Kemudian menurut Gazzetta, Estudiantes telah berupaya memulangkan kembali Correa ke negara asalnya dalam beberapa hari terakhir. Namun laporan mencatat bahwa sang striker tidak tertarik untuk pulang kampung ke Argentina dan telah menolak tawaran dari mantan klubnya tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu meyakini bahwa ia masih bisa memberikan pengaruh di Liga Papan atas Eropa. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan telah menunjukkan proses pemulihan cederanya yang berjalan sangat positif sejauh ini.
Mantan pemain klub Brugge itu mengalami cedera serius saat gelaran Copa America 2024, di mana ia mengalami patah tulang tibia saat menjalani sesi latihan bersama tim nasional Kanada. Buchanan dilarikan ke rumah sakit setelah cedera tersebut dan dengan cepat diputuskan bahwa ia memerlukan tindakan operasi. Sang pemain pun terpaksa harus melewatkan pramusim serta dipastikan absen selama beberapa bulan di awal kampanye musim depan. Namun setelah sekitar sebulan pasca operasi, proses pemulihan Buchanan menunjukkan perkembangan positif. Sebagaimana diungkapkan oleh pemain timnas Kanada, Richie Laryea di akun Instagram pribadinya melalui FC Inter 1908, bahwa Buchanan kini sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tongkat. Hal ini tentu merupakan kemajuan positif yang secara perlahan akan membawanya kembali ke skuad Inter dalam beberapa bulan ke depan. Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi menjalani pramusim yang bisa dikatakan sempurna dengan mencetak 5 gol dalam 3 laga uji coba. Akan tetapi sang striker mengalami cedera otot menjelang pertandingan persahabatan menghadapi Pisa, yang membuatnya harus menepi setidaknya 2 pekan ke depan. Hal tersebut memastikan bahwa selain melewatkan 2 pertandingan persahabatan berikutnya, Taremi juga diragukan tampil ketika menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Meski demikian, jurnalis Calciomercato Pasquale Guarro melaporkan bahwa Taremi sangat ingin beraksi menghadapi Genoa dikarenakan ia sudah merasa baik-baik saja. Namun dan bagaimanapun, staf medis klub tidak akan mengambil resiko terhadap kebugaran sang striker, sehingga kondisinya akan terus dipantau dari hari ke hari. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio telah menepis rumor yang menyebut Denzel Dumfries akan meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Seperti diketahui, dalam beberapa jam terakhir media Inggris The Athletic melaporkan bahwa Dumfries telah menunda pembaruan kontraknya bersama Inter, dikarenakan sang pemain ingin menunggu tawaran MU di sisa jendela transfer. Namun Di Marzio dengan cepat membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa Dumfries kini selangkah lagi akan menandatangani kontrak baru bersama La Beneamata. Perwakilan Dumfries telah mengadakan pertemuan penting dengan para petinggi Inter pada beberapa hari yang lalu, dengan niat kedua pihak sudah sangat jelas, yakni ingin melanjutkan kerjasama. Nerazzurri menawarkan kenaikan gaji dari 2,5 juta euro bersih per musim menjadi 4 juta euro bersih per musim, dan sang pemain pun langsung menyetujui persyaratan tersebut. Meskipun pelatih MU Erik ten Hag masih menyimpan kekaguman kepada Dumfries, namun keinginan pemain Belanda tersebut tetap ingin bertahan di Inter. Dengan demikian, Di Marzio mencatat bahwa Dumfries telah berkomitmen tentang masa depannya di Inter, dan siap menandatangani kontrak baru dalam beberapa hari mendatang. Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital mengadakan rapat Dewan Direksi penting pada tanggal 4 Juni lalu untuk membahas kewenangan Presiden sekaligus CEO klub Beppe Marotta. Media keuangan sepak bola Italia Calcio e Finanza mengungkapkan bahwa Oaktree memang telah memberi Marotta lebih banyak wewenang terkait transaksi yang akan datang, dan hal yang sama berlaku untuk rekannya Piero Ausilio. Namun demikian, Oaktree juga memberikan batasan anggaran transfer yang sangat ketat kepada Marotta dan Ausilio. Artinya, Marotta dan Alessandro Antonello selaku CEO bisnis masih dapat menyetujui gaji karyawan, konsultan dan agen pada angka hingga 5 juta euro kotor per tahun tanpa persetujuan Oaktree. Selain itu, Marotta juga bebas mendatangkan seorang pemain dengan anggaran maksimal 20 juta euro, dan memberi kontrak kepada pemain lama ataupun pemain baru dengan anggaran maksimal gaji pada angka 10 juta euro kotor. Demikian pula dengan Ausilio, direktur olahraga Inter itu diberi anggaran maksimal 10 juta euro untuk perekrutan seorang pemain dengan biaya kontrak maksimum 5 juta euro. Namun jika melebihi angka-angka tersebut maka Marotta dan Ausilio pun harus mendapat persetujuan dari sang pemilik klub. Sementara di sisi lain, jurnalis Calciomercato.com Pasquale Guarro melaporkan bahwa antara bulan Oktober dan November, Oaktree akan melakukan peninjauan secara mendalam terhadap peran manajemen di klub. Jurnalis yang dikenal mempunyai hubungan dekat dengan manajemen Inter tersebut mencatat bahwa Oaktree bertujuan untuk membimbing klub sesuai dengan ide manajemen perusahaan mereka sendiri. Singkatnya, antara bulan Oktober dan November akan banyak perubahan dalam jajaran direksi klub, dengan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi dalam beberapa tahun terakhir mungkin akan mengucapkan selamat tinggal kepada Inter.